Karena memang kesempatan ataupun dunia paling indah itu untuk mahasiswa adalah di S1. Berarti Bu, kalau misalnya kita itu giat mencari ilmu, terus menekuni apa yang kita melakukan hal-hal yang positif itu, hasilnya juga pasti baik ya Bu ya? Betul. Apa yang kita lakukan saat ini akan menentukan siapa kita di masa depan. Maka lakukanlah yang terbaik di saat ini agar di masa depan kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Tadi kan Ibu cerita ya Bu ya, dari magang, ngajar itu kan Asisten hal yang dosen, iya hal yang kan? padat nggak sih? Kita Padat aja banget. yang kuliah aja udah kayak aduh stres banget tuh, butuh refreshing. Halo Sobat Dere, hari ini kita sedang melangsungkan acara The Cast, Dere Podcast. Ngomong-ngomong nih, siapa ya kita berdua? Ada yang tahu gak ya? Lo tau gak gue siapa? Siapa ya? Siapa ya? Ada Ibu tahu gak saya siapa? Ibu siapa Kenalan ya? dulu deh kayaknya. Mendingan kita kenalan dulu aja, dimulai dari... Halo, aku Azara Putri Arianto sebagai Ketua Biro Medcominfo Dere 2024. Dan kamu siapa sih? Aku Safira Liviatu Zahra sebagai anggota Medcominfo Dere 2024. By the way, kita The Cast mau ngapain sih? Ngapain ya? BTW kita ada kedatangan tamu loh. Oh iya, siapa tuh? Siapa ya? Ada yang lihat nggak? Ada yang lihat Apakah nggak? kamu melihatnya? Nah, kita nih hari ini kedatangan tamu yang dosennya keren banget loh, tau gak sih? Oh iya? Yang aktif di TikTok loh, muda, TikToker, seleb, pinter, pengacara. Oh, lo tau gak sih siapa? Siapa itu? Siapa ya? Siapa ya? Ini kita ya, Ibu boleh Kakak kali ya kita sapa dulu. Ini dengan ibu atau kakak? Soalnya Boleh. makin cantik banget guys ibu. Emang kalau udah ibu-ibu nggak cantik? Oh, ini cantik banget. Boleh dipanggil ibu, kakak, teteh, senyamannya kalian. Panggil kakak aja nggak sih? Soalnya kayak sepantaran ya. Ya, ibunya atau mau dipanggil kakak atau ibu nih, Bu? Senyamannya kalian aja. Ibu boleh, karena kan udah punya banyak anak juga ya, mahasiswa sama dengan anak gitu. Bener. Kakak juga nggak apa-apa, karena emang masih nggak beda jauh usianya kita. Oke, karena ini acara The Cast, jadi kayaknya kita panggil ibu aja kali ya. Boleh. Tapi sobat-sobat Dere mungkin kalau nyapa bisa halkan gitu. Boleh Ibu dikenalin Kenalin diri. Oke, perkenalkan sahabat Dere, saya Restu Gusti Monitasari. Saya merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Lang Ageng Tirtayasa, baik S1 maupun S2. Dan saat ini saya aktif menjadi dosen di beberapa kampus swasta. Nah, denger gak? Alumni Untirta jadi dosen di beberapa kampus, gak cuma satu, beberapa coy. Keren nggak? Lu bisa kayak gitu nggak? Insya Allah ya, ya Allah buat. By the way, ini nih Ibu Restu ini ibu dosen termuda ya Bu ya, kebetulan yang saya tahu ya Bu ya. Muda sih, Muda kan ya, tapi ya. kayaknya sekarang udah banyak kok dosen muda gitu. Tapi keren banget ya, karena beliau ini perempuan dan juga sudah bisa support karirnya sendiri. Betul banget. Dan gak hanya di dunia perdosenan ya Bu ya, Ibu juga ada sebagai pengacara, bener gak sih Bu? Betul, saya karena memang kita adalah sarjana hukum ya, jadi melanjutkan salah satu jenjang karirnya itu ke dunia lawyer. Jadi setelah selesai pendidikan profesi advokat 2020, 2024 ini usia 25 tahun pas, baru bisa disumpah. Jadi baru resmi jadi advokatnya itu tahun ini. 25 tahun. 25 tahun Rosa. udah sumpah advokat. Ya, tapi sekarang udah 26 tahun karena baru bulan Juni kemarin ulang tahun. Ibu Gemini. Yuk. Gemini, aku juga Gemini guys. Gemini juga. Iya. Kita Capricorn sendiri. Iya. Tapi tetanggaan lah. Dekat Iya, lah ya Bu ya. tetanggaan. Guys, kalian pasti penasaran kan gimana caranya jadi wanita karir di usia muda? Oke, kita lihat the next video. By the way kak, tadi tuh ngomong-ngomong soal karir ya, kita juga pengen gak sih jadi wanita yang punya karir bagus di usia muda? Muda, cantik, Iya kan? berkarir. Lo pingin kayak gitu juga Iya, gak sih? kita bisa milih cowok nanti. Iya, kalau bener udah banget. punya karir mah ya. Bener banget. Gimana kalau kita tanya langsung Boleh sama narasumber banget. kita hari ini yang keren dan kece ini pada Bu Restu, boleh gak ya kita tahu gimana sih caranya biar kita bisa menjadi wanita karir? Oke, sebetulnya untuk menjadi wanita karir ataupun tidak berkarir kan itu pilihan. Tapi yang mungkin yang tepatnya itu menjadi pertanyaan gimana nih cara setelah lulus untuk bisa masuk ke dunia karir, apalagi yang sesuai dengan background kita ya. Karena memang kebetulan aku sesuai background lah jatuhnya ya. Jadi aku lulus S1 itu 2019. Kita coba cerita dulu ya kilas Boleh. 2019 lulus S1 langsung disambung S2.
Nah, ketika menjalani S2, aku alhamdulillah dikasih tugas untuk menjadi asisten dosen di Fakultas Hukum. Dan pertama kali ngajar itu udah megang 8 kelas dengan mata kuliah yang beragam, mata kuliah hukum. Kemudian dibarengi dengan aku juga ikut pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Nah, itu memang syarat wajib sih untuk sarjana hukum ya, minimal harus ikut PKPA. Ketika lulus S2, karena punya tadi bekal atau basic untuk menjadi seorang pengajar dengan asisten dosen tadi, jadi aku melanjutkan melamar menjadi dosen di beberapa kampus swasta yang sebelumnya kan masih di negeri itu di Untirta ya, jadi asisten dosen, sama masih melanjutkan juga karir di advokat dengan karena belum disumpah, usianya belum 25 tahun pada saat itu, karena memang aku lulus advokat itu 2020, berarti usia aku masih 21 tahunan. 21, Bu. Iya, lulus PKPA. Itu. Jadi, aku harus magang dulu. Nah, jadi sambilan ngajar sebagai dosen, aku juga magang. Nah, 2024 ini aku baru bisa disumpah advokat karena usianya baru 25 tahun waktu Januari tadi kemarin. Guys, kalian denger gak? Jadi Bu Rustul ini sebelum waktunya disumpah advokat, dia sudah lulus duluan. Apa nggak cemerlang banget itu karirnya ya, Tapi guys? ada yang ingin ditanya nggak sih, gimana sih Bu cara ngebagi waktunya? Tadi kan Ibu cerita ya Bu ya, dari magang, ngajar, itu kan Asisten hal yang dosen, iya hal yang kan? padat nggak sih? Kita Padat aja banget. yang kuliah aja udah kayak, aduh stres banget tuh, butuh refreshing gitu. Bolak-balik ke admin fakultas aja males banget gak sih? Nah Ibu gimana sih Bu? Kalau masalah manajemen waktu sebetulnya udah coba dilatih dari saat kuliah ya. Karena kebetulan dari 2015 masuk kuliah, aku itu udah aktif organisasi dan kompetisi. Nah, itu betul-betul menyita waktu. Kalau nggak bisa memanage waktu, kemungkinan tidak terpegang atau terbengkalai lah aktivitas tersebut. Jadi aku tuh belajar memanage waktu dari saat kuliah. Aktif organisasi iya, aku moot court, lalu kemudian aktif kompetisi yaitu debat. Hampir setiap bulan itu ada lomba. Jadi persiapan lomba debat kan kita tahu ya. Iya. Kalian tahu ya. Jadi lombanya itu kapan? Minimal itu 1 minggu sebelumnya kita udah prepare ya. Nah, itu waktu aku tuh selalu dilakukan untuk melakukan pelatihan, lomba, organisasi, latihan, lomba, organisasi dan seterusnya. Jadi ketika masuk ke dunia kerja, aku dihadapkan menjadi seorang asisten dosen, lalu kemudian jadi advokat magang, itu udah terbiasa untuk membagi waktu. Yang jelas, aku udah tahu bahwa dosen dan juga advokat itu salah satu pekerjaan yang memang terbilang fleksibel. Jadi enggak menyita waktu yang dari pagi sampai sore atau sampai malam atau full day gitu. Jadi kita masih bisa pinter-pinter nyari waktunya. Yang terpenting ketika ada waktu kosong itu jangan dibiarkan ada tugas ataupun ada pekerjaan yang harusnya dilakukan kapan, ketika kita ada waktu kosong lakukanlah hari itu juga gitu. Masalah gimana nih pengen refreshing, pengen jalan-jalan. Sebetulnya itu kebutuhan kita sebagai manusia ya, apalagi anak muda ya. Pasti ada lah pengen jalan-jalan. Aku juga sama. Cuman kita ngelihat situasi yang enggak yang setiap minggu wajib jalan-jalan, enggak. Jadi wayahnya aja kalau batas bahasa Sundanya mah. Masa muda itu kita habiskan untuk hal yang positif. Jadi kalaupun memang ada waktu yang terambil kayak tadi waktu jalan-jalannya, waktu healingnya, yaitu kita normalisasi, ya, insya Allah akan memberikan dampak positif dan hasil yang baik di akhir nanti, apalagi di masa tua gitu. Denger nggak? Jangan kebanyakan jalan-jalan. Pokoknya lo aja nih yang bucin nih. Jangan kebanyakan jalan-jalan guys. Anak muda sekarang abis healing hilang. Betul. Terus kagak dikerjain. Oh iya? Enggak. Gagal lagi. Salah lagi. Nah, jadi kita tuh titip bagi waktu berarti ya. Sebagai cewek ini kita banyak banget yang harus diperhatikan ya. Bang. Apalagi tadi katanya ibu itu dari awal juga memang sudah ada banget jadwal harus bagi waktu untuk lomba, untuk ngajar dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong ibu, saat ibu meniti karir, apa sih bu hambatan yang ibu alamin gitu? Oke, berarti pasca kuliah ya? Iya. Udah selesai. Hambatan yang aku alami itu sebetulnya kan ada pepatah yang bilang kita itu akan sukses dengan 3 hal. Pertama uang, pintaran, dan relasi. Nah, mungkin di antara faktor-faktor tersebut ada yang menjadi hambatan aku. Pertama, uang. Karena memang aku backgroundnya bukan dari orang yang berkecukupan. Jadi harus lebih survive dibandingkan anak-anak yang lain, dibandingkan teman-teman aku yang lain. Kayak misalkan tadi PKP.
PKPA itu ada biayanya. Jangan PKPA, setelah PKPA, upah, sumpah ada biayanya. Nah, kebetulan aku alhamdulillahnya sama Allah selalu dikasih rezeki. Jadi aku tuh PKPA gratis. Ada yang membiayai, mensponsori, itu pun tidak gratis disponsori, tapi ada yang aku berikan. Dalam hal ini, iya betul, entah itu dalam bentuk pekerjaan, penelitian dan lain sebagainya gitu. Jadi sebetulnya kalau kalau aku tidak memanfaatkan atau memberdayakan pikiran aku dengan baik, mungkin semua hal yang saat ini sudah aku capai itu agak sulit untuk aku capai karena semua yang aku capai itu benar-benar membutuhkan modal, di dalam hal ini adalah uang. Nah, jangankan PKP, kuliah aja mungkin aku bisa nggak kuliah karena aku nggak punya modal. Tapi alhamdulillah Allah memberikan aku jalan, aku dikasih beasiswa. Jadi S1, S2 aku tuh full beasiswa gitu. Jadi mungkin aku punya kendala masalah ekonomi, uang tadi. Tapi aku punya cara untuk memberdayakan pikiran aku dengan baik sehingga hal tersebut bisa aku atasi. Nah, berkaitan dengan dunia kerja, ternyata masih ada lagi kendala, yaitu relasi. Jadi kita tuh kerja selain daripada IPK tinggi, selain daripada kita punya skill untuk melakukan yang sesuai dengan bidang kita, peninjauan kontrak atau membuat legal opening dan lain sebagainya yang berkaitan dengan dunia kita gitu. Tapi kita juga harus punya relasi karena dunia saat ini memang menuntut untuk kolaborasi sehingga relasi itu sangat penting. Nah, ini aku masih merangkak sih sampai sekarang, masih merangkai bagaimana caranya membangun relasi dengan baik. Nah, kalaupun memang saat ini masih belum terbangun dengan baik, ya harus survive, jangan sampai langkah kita terhenti gitu. Wah, keren banget gak sih dengan kesulitan yang beliau hadapi. Betul. Tapi beliau tidak putus asa karena sesuai janji Allah. Apa tuh, Sal? Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, boleh dong Bu, setelah kesulitan yang Ibu alamin, apa sih hasil yang Ibu dapatkan sekarang? Oke. Tadi aku udah cerita ya, apa aja yang aku laluin saat jadi mahasiswa, lalu kemudian pasca jadi mahasiswa dengan struggle yang aku hadapi. Nah, dari dulu aku selalu percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan siapa kita di masa depan. Catat. Tuh. Jadi waktu kuliah itu, aku sebetulnya masih belum tahu arah dan tujuan aku tuh mau kemana. Aku juga nggak tahu aku bakalan jadi apa. Karena tadi aku nggak punya privilege dari keluarga, background ekonomi yang juga tidak baik. Jadi tidak ada warisan yang akan aku kantongi untuk menentukan profesi aku pasca kuliah itu bakal jadi apa. Tidak pasti aku itu akan menjadi seperti apa dan siapa gitu. Aku masih belum tahu waktu kuliah itu bakalan kayak gimana nanti akhirnya. Cuman yang aku yakini bahwa ketika aku beraktivitas yang positif dan melakukannya dengan baik semaksimal mungkin, maka akhirnya akan berujung hal yang baik pula. Makanya waktu kuliah aku selalu aktif organisasi kompetisi terus seperti itu sampai aku lulus, dan ternyata S1 aku alhamdulillah diakhiri dengan predikat lulusan terbaik, IPK tertinggi, lulusan termuda, yang alhamdulillah menjadi anugerah jalan aku, wasilah aku untuk mendapatkan beasiswa S2. Dari S2 juga aku masih tetap mencoba konsisten untuk menjadi mahasiswa yang produktif, yaitu jadi asisten dosen, lalu kemudian jadi advokat magang juga dengan struggle yang aku hadapi. Dan alhamdulillah setelah selesai kuliah baik jenjang S1 S2, saat ini aku masih bisa eksis di dunia yang aku bangun, yaitu dunia akademisi dan juga dunia lawyer ataupun dunia penegakan hukum gitu. Jadi aku selalu percaya bahwa apa yang kita lakukan semaksimal mungkin dengan baik akan menentukan siapa kita hari ini. Mungkin kalau waktu dulu aku memilih untuk menjadi mahasiswa yang kuliah pulang, tidak berkecimpung di dunia organisasi, tidak juga mengikuti berbagai kompetisi, khususnya di debat, aku nggak bakalan bisa seperti ini. Kebetulan juga aku sekarang udah punya yang namanya rumah debat. Rumah debat, tahu nggak sih rumah debat? Rumah debat apa ya rumah debat? Orang apa nggak tahu? Sebenarnya udah ada yang tahu belum Ada rumah teman debat? nih. Kalau orang debat atau debaters harusnya tahu sih rumahnya. Aku kebetulan tahu sih Bu, kayak teman saya aja nggak tahu sih Bu. Masa sih kan masih di Serang, masih sekolah. Boleh dong Bu ceritain gimana sih Iya. Bu punya motivasi seperti itu gitu. Jadi aku tuh terhadap dunia debat ataupun terhadap aktivitas debat itu bukan lagi tentang apa yang ingin aku dapatkan, tapi udah lebih kepada kecintaan aku terhadap dunia debat.
Ketika aku jadi mahasiswa S1 khususnya, aktivitas aku tadi kompetisi, dan rata-rata kompetisi yang aku ikutin itu kebanyakan kompetisi debat selain daripada moot court dan juga pageant. Kebetulan aku juga duta ya. Jadi waktu aku kuliah kan memang aku khususnya di S1 lebih aktif di kompetisi debat selain daripada moot court sama duta-duta kampus. Nah, ketika aku sudah S2 udah nggak ada lagi tuh kesempatan buat lomba, karena memang kesempatan ataupun dunia paling indah itu untuk mahasiswa adalah di S1. Lanjut lagi tuh lulus S2 makin nggak ada kesempatan buat lomba, jadi udah nggak ada lagi tuh kesempatan buat seorang yang cinta debat untuk jadi peserta debat. Sedangkan aku belum punya fasilitas ataupun wadah di tempat aku bekerja atau instansi aku bekerja yang bisa mewadahi minat bakat aku ini. Akhirnya aku berinisiatif untuk membentuk platform digital dulu awalnya. Yaitu namanya Rumah Debat. Jadi aku sharing-sharing informasi debat, masih adanya lomba debat, lalu teknik-teknik debat. Jadi hanya digital gitu, hanya player-player di media sosial tuh, khususnya di IG. Nah, ternyata dapat respon yang baik dari followers ataupun yang baru tahu Rumah Debat. Pada ngechatin mereka tuh minta untuk ada dibuka kelas daring, terus privat kelas dan lain sebagainya. Nah, karena kebetulan aku juga aktif sebagai juri debat di tahun 2019, jadi waktu masih mahasiswa tuh, aku masih aktif juri debat sampai sekarang. Nah, akhirnya yang tadinya itu dijadikan personal branding aku, jadi juri debat itu memang udah melekat dalam diri aku. Jadi orang ngundang aku sebagai juri debat bukan ke Rumah Debat awalnya, tapi ke akun media sosial aku langsung gitu secara personal. Nah, aku coba berpikir, oh gimana kalau kita buat bahwa Rumah Debat itu memberikan fasilitas untuk kolaborasi, yaitu kolaborasi menjadi juri debat, kolaborasi untuk menjadi fasilitas lomba debat, lalu kemudian membuka kesempatan untuk melakukan pelatihan dan pendampingan debat. Dan ternyata alhamdulillah banyak minatnya. Selain daripada akun-akun aku ataupun dari branding diri aku untuk juri debat, ternyata Rumah Debat ini juga membawa berkah. Jadi banyak kampus, bahkan aku sekarang udah lintas pulau gitu. Berarti keuntungan jadi anak debat tuh banyak banget ya Bu ya. Bisa melatih public speaking, bisa dilombakan juga, dan mungkin untuk yang mau nyalon mungkin bisa nanti buat calon Tahu legislatif. nggak sih, Apa tuh? Bu Restu ini salah satu juri aku ya Bu waktu aku lomba Di ASF, iya. Keren banget. nasional loh, nasional ya Bu ya. Betul. Dia Betul, juri kalau di nasional. ASF aku udah hampir setiap tahun dari 2019 aku menjuri di ASF. Keren kan? Iya, keren banget ya. Emang Wah, parah jadi sih. anak debat tuh mantep banget pokoknya. Jadi kalian pokoknya harus join The Rek ya, yang kita harus join. Jadi promosi ya. Betul. Jadi berawal dari kecintaan aku terhadap dunia debat, kerinduan aku pada dunia kompetisi debat, yang akhirnya aku berpikir untuk membuat sebuah platform yang ternyata disambut baik oleh orang-orang, yang akhirnya berjalan sampai sekarang. Jadi aku selain mengkolaborasikan untuk menerima undangan sebagai juri debat, tadi kan sekarang udah luar pulau ya. Kemarin aku udah jadi juri debat nasional juga, tingkat nasional, yaitu di Universitas Jambi. Terus baru juga ada undangan dari Bengkulu, dari Bangka Belitung, mohon maaf, sama sebelumnya kan dari Jakarta, masih satu pulau lah ya. Tapi sekarang jadi maksudnya aksesnya udah lumayan besar gitu tuh dari si Rumah Debat ini. Dan itu benar-benar pure kolaborasi dengan Rumah Debat. Nah, selain itu aku juga buka kelas privat gitu. Ini tidak hanya untuk mahasiswa di tempat aku mengabdi atau mengajar, tapi juga terbuka untuk umum. Jadi aku menerima undangan untuk pelatihan debat bahkan di tingkat siswa gitu. Jadi siswa juga kan ada tuh tingkat lomba debatnya. Nah, mereka membutuhkan pendampingan dan pelatihan debat, aku membuka itu. Secara daring juga ada. Jadi alhamdulillah sekarang kecintaan dan kerinduan aku terhadap dunia debat itu sudah terobati dengan adanya Rumah Debat. Keren banget. Emang gak salah ya kita jadi anak debat. Soalnya banyak banget. Dan sekarang banyak banget ternyata antusias masyarakat yang mau jadi anak debat ya. Betul. Bahkan sampai platform Ibu aja udah banyak banget yang mau join. Keren. Gimana sih Bu tanggapan Ibu pas tahu ih kok banyak banget ya yang mau join gitu. Pasti berbunga-bunga. Gimana tuh? Awalnya sih kaget ya, karena memang aku tuh memegang media tersebut, akun tersebut sendiri ya. Mulai dari desain kontennya, bikin kontennya, itu semua aku sendiri sampai sekarang aku sendiri. Pernah kepikiran bakal se-booming itu nggak sih Bu?
Enggak kepikiran se-booming itu karena aku pikir ada banyak wadah lain ya, kayak contohnya kalian kan lebih jauh eksistensinya lebih jauh tinggi ya. Bisa aja. The Ray ini udah lebih jauh kan, dan aku tuh bahkan aku nggak berpikir bakal bisa mengimbangi kalian. Nggak berpikir ke sana. Karena juga kita mau ngejar ibu. Si The Ray-nya ini, selembaganya ini gitu kan. Jadi aku cuman bikin konten-konten edukatif aja gitu tentang dunia debat gitu. Aku sharing materi tentang debat dan lain sebagainya di media ini. Ternyata disambut baik dan orang-orang itu minta kelas. Betul-betul, Bu buka dong kelas online karena banyak yang dari luar. Bu aku mau lomba debat ini nih, aku butuh pelatihan, aku pengen privat. Nah, jadi aku kepikiran, oh ya udah gitu buka. Sama sekali nggak kepikiran untuk mencari cuan ya bahasa sekarang ya di kegiatan tersebut gitu, tapi ternyata mendatangkan hal itu gitu, alhamdulillah. Jadi sangat senang sekali. Selain daripada aku dapat mengobati rasa rindu aku terhadap dunia debat, aku tetap bisa berkembang di dunia yang aku cintai ini. Berarti Ibu, kalau misalnya kita itu giat mencari ilmu, terus menekuni apa yang kita melakukan hal-hal yang positif itu, hasilnya juga pasti baik ya Bu ya? Betul, apa yang kita lakukan saat ini akan menentukan siapa kita di masa depan. Maka lakukanlah yang terbaik di saat ini, agar di masa depan kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Bahkan guys, perasaan tadi Ibunya bilang kalau Ibunya tuh sebenarnya awalnya nggak kepikiran bakal kayak gini. Cuman kalau kita mau berusaha terus, jadi alhamdulillah sekarang Ibunya udah bisa mencapai goals hidupnya. Jadi teman-teman juga pengen kan bisa mencapai goals hidup kalian. Jadi kalian jangan berkecil hati, semua itu bisa diasah. Dan kebetulan Ibu juga mau mengajari siapapun yang ingin bisa public speaking khususnya di debat. Karena kebetulan aku juga certified trainer public speaking. Jadi aku juga buka kelas public speaking, menerima undangan-undangan untuk public speaking. Jadi kalau kalian mau pelatihan debat, mau pelatihan public speaking, bisa follow IG aku. Nggak apa-apa sih? Boleh di bawah sini ya. Follow IG aku sama follow IG Rumah Debat. TikTok juga nggak apa-apa. Nanti kalau dicantumin ya Bu di sini ya Bu. Iya, biar Tolong ya. mungkin makin banyak masyarakat Kota Serang, khususnya anak-anak kuliah yang Gak hanya di Kota Serang. dan Semuanya. Dan bahkan bukan khusus anak hukum aja ya Bu ya. Betul. Bisa untuk anak yang lain karena public speaking itu sekarang sangat-sangat Modal utama gak sih Bu? Betul ya Bu. Jangankan untuk siswa, mahasiswa ataupun pelajar, untuk para pegawai, untuk para pejabat juga sangat penting public speaking itu. Jadi kalau mau berlatih public speaking bisa hubungi Rumah Debat. Betul. nih. Tapi ini debatnya debat yang ini ya, ada isinya Bu, bukan debat adu bacot aja ya Bu karena ya. public speaking itu sebenarnya kita mengetahui materinya terlebih dahulu, benar gak sih Bu? Betul, karena dalam public speaking itu meskipun kemampuan berbicara itu penting, tapi ada yang lebih penting dan lebih utama, yaitu wawasan yang luas. Jadi bagaimana caranya kita pintar berbicara, banyak berbicara, tapi tidak ada bekal di otak kita. Yang ada ketika kita berbicara, kita membicarakan sesuatu hal yang tidak ada isinya. Jangan Kosong nyari bunyinya. Betul. Iya kan Bu. Nah itu juga sekarang tuh banyak banget hal-hal yang harus kita perhatikan khususnya dalam berbicara, karena ada pepatah yang mengatakan lisanmu adalah harimaumu. Jadi jangan sampai kita salah berbicara ya guys ya. Oke, mungkin dari hal-hal yang tadi, kalau misalnya ada yang mau ditanyain nanti boleh di kolom komentar, nanti kita balas sama admin grup. Bisa juga jangan lupa follow akun Berestu. Iya, dan akun subscribe juga ya guys, sama follow TikTok dan Instagram Dreh juga. Oke. Pokoknya akun aku tolong disematkan ya. Ada di bawah sini ya Bu ya. TikTok, IG aku IG Rumah Debat. Sip. Tolong. Wah, dari pengalaman Ibu ini kayaknya sangat-sangat memotivasi ya nggak sih? Banget. Iya, jangan tahu ya cuma pacaran. Oh, siapa tuh yang pacaran nih Bu? Balik dong. Ada yang tahu dia sih? Saya sangat-sangat senang sekali hari ini karena dapat motivasi dan juga pengalaman baru dari dosen termuda, pengacara, karirnya juga sudah dititi satu-satu walaupun ada hambatan yang beliau punya, tapi beliau tetap struggle menjadi struggling woman. Oke guys, semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita semua dan mungkin di lain waktu bisa kita berjumpa dengan para pemirsa yang ada. Jangan lupa disapa aja. Halo.
Oke, terima kasih ya Ibu. Terima Saya kasih banyak jadi ya, tahu Ibu. pengetahuan baru sama Ibu. Betul. Udah meluangkan waktunya buat acara The Cast ini loh. Iya. Terima kasih juga atas kesempatannya terhadap saya dari The Cast ini. Semoga The Cast semakin melambung tinggi Amin. dan The Rest semakin konsisten untuk mencetak debaters yang keren. Better gak tuh? Masya Allah. Oke guys, see you next time.